ini saya akan berikan spoiler ya, bahwa desain adalah skill yang sangat berbahaya. Kalau David Bermel menyampaikan, desainer punya kemampuan untuk memanipulasi. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa desain itu sekedar dekorasi, warna-warna yang indah, grafis yang menarik, memukau dan sebagainya. Di bukunya David Berman, Do Good Design, beliau menyatakan bahwa desain itu bukan sekedar dekorasi, tapi adalah strategi yang sebaiknya berfokus pada keberlanjutan. Bahkan Meredith Davis juga menyampaikan bahwa desain adalah keilmuan yang sering disalahpahami oleh publik dan media-media populer, di mana desain hanya dianggap sebagai satu tampilan saja. Padahal kita tahu bahwa sebuah logo itu tidak akan berhasil kalau kita tidak kaitkan dia dengan sebuah strategi. Jadi desain itu bukan sekedar tampilan visual, tapi desain adalah strategi. Dan yang sering dilupakan oleh rekan-rekan pembelajar desain ya, khususnya di DKV, itu adalah merasa desain itu, kalau saya masuk DKV itu saya harus bikin grafis yang keren. Mereka lupa bahwa di dalam kata DKV itu sendiri adalah ada desain, ada komunikasi dan visual. Yang mana itu berarti adalah bagaimana Anda mendesain, merancang strategi komunikasi melalui media visual. Kalau kita berkomunikasi, kita harus tahu kepada siapa kita berkomunikasi, targetnya siapa, kemudian bagaimana karakter mereka. Itu menjadi satu kaidah dalam berkomunikasi, sehingga kita bisa tahu strategi visual apa yang paling baik, dan kita bisa menentukan medium apa yang terbaik, apakah digital, apakah print, statis, dinamis. Itu akan ketahuan setelah kita memahami itu. Kita sering menempatkan desain itu hanya sebagai euforia kreativitas saja, dan tidak jarang juga kita melihat bahwa beberapa orang yang mengaku desainer, dia hanya mereproduksi, mengulangi kreativitas yang sudah ada. Nah, bagaimana strategi yang baik? Anda harus tahu siapa target segmentasi Anda tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan mereka. Kalau berkaitan dengan identitas, Anda tahu bagaimana mengenerate, mengeluarkan, membuat atau klien Anda itu bisa menyampaikan dengan baik seperti apa mereka ingin dipersepsikan. Maka dari itu, kemampuan skill komunikasi untuk bisa men-trigger klien Anda untuk bercerita itu menjadi satu hal yang krusial di sini. Dan itu yang sering dilupakan. Banyak pembelajar desain hanya fokus pada tutorial, karya grafis yang bagus, mereka upload, likes-nya banyak, sudah, sayangnya di situ. Berkaitan dengan itu ya, kalau kotak Pandora strategis ini sudah dikuasai, kita akan bisa tahu ya, tidak sedikit sebuah karya desain yang membuat orang lain itu memiliki persepsi baru terhadap sesuatu. Yang tadinya membenci sesuatu, merubah persepsinya karena kita melihat satu informasi ditampilkan secara epik melalui sebuah desain. Tidak sedikit ada orang yang mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang seharusnya hanya gara-gara sebuah desain. Yang paling berbahaya adalah desain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bahkan sebenarnya dia tidak mau melakukan itu. Ada satu level tertentu gitu, bahwa desain itu bisa menyampaikan informasi, membuat kita tahu, membuat kita mau, membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu, bahkan tidak lagi menanyakan kita mau apa enggak, mampu apa enggak, tapi memaksa kita untuk melakukan itu. Ada satu kaidah NUDGE ya, NUDGE ya, dari Richard Taylor. Jadi dulu itu di Bandar Skipul biaya kebersihannya itu sangat membengkak karena orang-orang kencingnya secara serampangan. Datanglah Richard Taylor ini, yang uniknya adalah dia basicnya bukan desainer, dan dia melakukan eksperimen dengan meletakkan satu stiker lalat di titik urinary itu. Nah, apa yang terjadi? Biaya kebersihan itu tertekan sampai 80%. Karena sederhana ya, yang tadinya orang kencing sembarangan tidak punya tujuan, menjadi tiba-tiba dia memiliki fokus dan misi dalam hidupnya, dan dia recall semua memori buruk tentang lalat itu, dan dia merasa ini rasanya saya balas dendam. Kemudian dikencingin di situ, sehingga yang tadinya dia tidak punya tujuan, sekarang tujuan untuk membidik satu lalat itu, yang mana artinya tidak ada lagi cipratan keluar dari urinary itu, menjadikan biaya kebersihan sangat berkurang. Uniknya di sini adalah tidak ada tulisan perintah, teks larangan, teks ancaman. Dia hanya meletakkan satu lalat saja. Ini adalah sebuah NUDGE. Bahayanya adalah kalau NUDGE ini dilakukan secara terbalik, membuat orang tanpa sadar melakukan hal yang salah. Kalau NUDGE lalat tadi, tanpa sadar orang melakukan hal yang benar tanpa disuruh. Jika itu di reverse, dibalik, orang bisa melakukan hal yang salah. Contoh sederhananya di masjid-masjid itu, karpet-karpet yang berbentuk seperti sajadah, atau bahkan sajadah itu sendiri, ketika dipakai oleh orang jamaah, mereka akan merasa harus berada di tengah-tengah sajadah itu atau di set karpet itu. Padahal kaidahnya itu bahu sama kelingkingnya itu saling menempel dengan jamaah lainnya. Tapi dengan adanya itu, persepsinya adalah orang jadi harus ada di tengah sajadah yang harusnya nempel, rapat, jadi renggang. Ini contoh sederhana saja. Tapi bagaimana jika kotak Pandora ini menjadikan sesuatu yang membuat desainernya itu merasa, oh ini cara saya dapat profit banyak ya dengan melakukan ini dan itu. Disinilah kita paham bahwa seorang desainer itu butuh satu garis merah ya, dimana dia punya value. Dan value apa di sini? Value kemanusiaan, sustainability, atau value-value yang lainnya. Dalam kaidah ideal pembelajaran desain yang pernah saya rumuskan dalam sebuah paper itu, saya memberikan 5 level ya. Yang pertama adalah dia harus belajar tentang beauty. Mau nggak mau desainer harus tahu bagaimana meng-create sesuatu yang estetik. Level keduanya adalah dia harus belajar tentang prosperity. Bagaimana dia mendapatkan
cuan dari skill dia membuat beauty tadi. Dan itu dibutuhkan skill komunikasi, skill presentasi, dan skill berbisnis. Yang mana ini masih ada 3 lagi di atasnya, tapi tidak sedikit rekan-rekan kita itu, bahkan pembelajar itu ya, stuck di level 2 ini aja, bahwa desain itu hanya untuk cari uang. Padahal kalau kita naik lagi, yang mana ini juga sebenarnya kita lakukan pada skripsi kita, tugas akhir kita, itu adalah society. Bagaimana desain itu memberikan impact kepada sosial kita, tidaknya UMKM, pelestarian budaya, dan hal-hal berkaitan dengan isu-isu sosial, isu-isu domestik yang kita miliki. Kalau naik lagi, desain itu tidak hanya membantu permasalahan domestik, permasalahan sosial, tapi dia juga bisa membantu permasalahan lintas zaman. Jadi kalau sustainability itu konteksnya lintas zaman, dia tidak hanya do good for this time gitu ya, tapi do good juga untuk nanti ya, legacy apa yang akan dia tinggalkan. Tapi 2 ini pun juga sebenarnya tidak cukup ya. Ada 1 level lagi. Kenapa pemahaman society dan sustainability saja ini tidak cukup? Karena kalau kita fokus pada society saja, kita akan jadi seperti Thanos. Thanos melihat bahwa sumber daya itu terbatas dan manusia itu banyak gitu ya. Makanya dia habisi makhluk hidup setengahnya. Padahal kenapa tidak didobelkan aja sumber dayanya gitu. Itu kan berarti kesalahan berpikir. Terus bagaimana dengan sustainability? Bukankah kalau dia berpikir pada level sustainability itu dia sudah ada di next levelnya daripada society? Tidak juga. Karena ketika dia berpikir tentang legacy, pasti kita akan ada kecenderungan subjektif. Setidaknya kita akan menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dulu. Kalau dia tidak punya dorongan yang lebih daripada itu, dia akan cenderung pada dirinya sendiri, pada keluarganya. Dia akan sulit mengambil satu keputusan yang mungkin merugikan dirinya di saat ini untuk memberikan dampak yang lebih besar. Apa perasaan dia? Untuk itulah kita butuh 1 level lagi di atasnya. Itu adalah level spirituality. Spirituality ini adalah salah satu, atau bahkan saya bilang satu-satunya motivasi yang membuat Anda bisa melakukan do good, hanya do good design. Ada level yang lebih tinggi lagi, sehingga ketika Anda tahu keputusan ini mungkin tidak akan profit bagi saya, tapi ini akan menyelamatkan banyak orang. Pada level prosperity, David Berman mengajarkan itu. Kamu harus berani mengatakan tidak for better yes, gitu ya. Klien-klien yang mereka hanya fokus pada capital, cuan, dan mengacuhkan segala dampak-dampak sosial, di situ Anda harus berani mengatakan no for better yes, gitu. Atau setidaknya ada edukasi dulu. Itu yang disampaikan oleh David Berman ya. Ketika kita berkaitan dengan 1 level yang lebih tinggi lagi, mungkin kalau kita berbicara dengan beauty, mungkin tujuannya adalah punya pengakuan ya. Oh, dia bisa bikin gambar bagus. Nilai konversinya mungkin itu. Ketika kita berbicara tentang prosperity, mungkin nilai konversinya adalah seberapa banyak cuan yang Anda dapatkan. Ketika berkaca dengan society, berapa banyak impact senyumannya yang Anda berikan pada masyarakat. Ketika kita berbicara pada sustainability, mungkin konversinya adalah berpikirnya sudah beyond the time, dimensinya lebih luas. Kalau tadi beauty, dimensi berpikirnya adalah apa yang ada di hadapan dia, di layar dia. Kemudian dimensi prosperity itu market ya. Kemudian dimensi society, dimensinya adalah sosial ya. Tolong banyak orang, kebaikan, kepuasan, nilai moral. Sustainability, dimensinya adalah bagaimana beyond the time gitu ya. Bahwa kebaikan itu tidak hanya berlaku pada sekarang saja, tapi kita juga bisa menyisakan untuk anak cucu kita gitu. Sebagaimana Pak Singgih bilang bahwa desain itu adalah ilmu yang berbahaya. Gunakan 10%-nya keilmuan itu untuk mendesain, 90% sisanya itu untuk menyelamatkan dunia gitu. Tidak hanya David Berman gitu ya, tapi Pak Singgih, senior lokal kita ya, itu juga mengantisipasi adanya satu potensi bahaya dalam keilmuan desain ini. Kalau kita berkaca pada spirituality, poinnya bukan lagi lintas zaman, tapi hereafter, lintas kehidupan. Dalam artian apa yang membuat kita itu bisa melakukan kebaikan tanpa ada orang yang tahu, tanpa kamera yang melihat, tapi kita hanya melakukan pure kebaikan itu saja. Level paling bawahnya adalah kepuasan batin, tapi level paling tingginya karena kita tahu ada zat yang mengamati kita, dan kita melakukan itu tidak lain hanya untuk dalam rangka mencari ridhonya. Itu adalah sudah ultimate, yang mana kita akan punya satu value di situ ketika kita sudah mencapai pada titik itu. Sehingga desain yang kita bikin, mungkin kalau tadi dalam level beauty untuk membuat orang lain berdecak kagum, level prosperity untuk mendapatkan cuan, level society untuk mendapatkan pengakuan masyarakat, level sustainability untuk mendapatkan kepuasan batin, tapi level spirituality ini kita akan melakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah. Tidak peduli ada yang lihat atau tidak, ada untungnya atau tidak, tapi karena kita tahu Allah akan ridho, kita akan melakukan do good dalam level spirituality ini. Ini adalah apa yang ingin saya ajak gitu ya, yang mungkin kurang populer, mungkin terlalu dini untuk menyampaikan ini, karena ya mendesain ya untuk cuan. Tapi dalam sesi ini saya juga ingin mengajak Anda bahwa desain selain untuk cuan, Anda juga bisa mendesain for doing good. Desain ini mungkin dia bukanlah desain yang akan mendatangkan uang banyak, tapi desain ini akan menyelamatkan banyak orang, atau akan membuat orang lain melakukan hal yang benar, banyak yang benar. Yang
mana desain itu adalah vertical design itu. Jadi motivasi dari vertical design itu adalah because we know that there is creator, dan kita tahu misi kita di sini karena kita tahu semua yang bermula pasti akan berakhir. Ada Big Bang, pasti akan ada penutupnya. Karena kita tahu there is hereafter, akan ada satu pertanggungjawaban, akan ada satu reward. Penting bagi desainer untuk memahami bahwa apapun yang kita lakukan ini tidak selesai begitu saja di dunia. Kalau Anda desainer dapat proyekan kementerian, Anda akan mengenal namanya audit. Kalau Anda peneliti, dosen, Anda akan mengenal namanya model. Kalau Anda desainer biasa, pasti Anda akan dimintai pertanggungjawaban oleh klien Anda. Dan sebagai manusia yang memiliki skill desain, kita juga akan diminta pertanggungjawaban. Dan dengan keyakinan itu, semoga itu menjadi satu garis merah yang akan memotivasi kita melakukan hal yang benar, bukan hanya karena itu profit, kepuasan moral, tapi karena itu balik kepada ridha Allah. Mungkin kalau ukurnya cuma moralitas saja, kita puas melakukan itu, kita merasa senang, kita merasa melakukan baik. Tapi bukankah Allah juga sudah menyampaikan ya bahwa banyak sekali orang yang merasa melakukan perbaikan, padahal mereka melakukan kerusakan. Dan hal ini tidak akan kita tahu kalau kita tidak mengetahui apa sih yang diinginkan oleh kreator kita, apa sih yang diinginkan oleh desainer kita. Setelah Anda menanyakan kenapa kita diciptakan, alasan kita diciptakan, oke, tujuan kita diciptakan apa, dan itu yang harus kita kejar. Sehingga di sini dengan vertical design itu ada satu potensi nih, ada satu celah ketika selama ini mendesain untuk sebuah cuan. Bisa nggak kita mulai mencari peluang-peluang ada yang di sekitar kita, mendesain tujuannya adalah untuk pahala. Jadi kalau sosiopreneur, kaidahnya adalah menyelesaikan permasalahan sosial dengan pendekatan bisnis. Contohnya doanya Gojek, itu kan ada masalah sosial, diselesaikannya dengan pendekatan bisnis. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama gitu? Ada permasalahan umat yang diselesaikan dengan pendekatan bisnis. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan umat ini, profit bukanlah tujuan utama. Tujuan utamanya adalah menyelesaikan permasalahan umat. Kalau profit, kita alhamdulillah. Kalau enggak pun, kita sudah berkarya di situ dan reward terbesarnya adalah pahala. Yang mana ini mungkin belum populer mendesain dengan rewardnya pahala, tapi ini perlu kita lazimkan juga, dan mungkin ini bisa menjadi satu inisiatif baru, gerakan baru, adanya vertical design. Bahwa vertical design itu adalah gerakan mendesain bukan profit oriented, tapi profit by purpose. Apa sih purpose-nya? Mendapatkan ridha Allah. Semoga ini bisa jadi cara kita untuk memenuhi tujuan hidup kita. Waman khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia dan kan kita beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak hanya tentang ritual, tapi juga bagaimana kita memberikan manfaat, kita memberikan kebaikan, dan kita menegakkan kaidah-kaidah yang memang diridhoi oleh Allah untuk menjadikan hidup kita, keturunan kita, lingkungan kita bisa menjalankan perannya.